Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah Mesbah Keluarga. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta Tuhan boleh menolong kita supaya Tuhan memberikan pengertian kepada kita dan kita boleh bertemu dengan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini ada waktu bagi kami bersama dengan anggota keluarga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah bagi keluarga kami, berpesan dan ajarlah kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan keluarga kami tidak digoncangkan oleh pergumulan dan masalah yang sedang kami hadapi. Tuntun kami Tuhan untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah otoritas yang daripada Tuhan saja boleh menjadi bagian hamba-Mu. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas satu tema, pergumulan dalam keluarga. Kejadian pasal 24 ayat 19 sampai 34. Saya akan membacakan bagi kita yang di ayat yang ke-21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya mengandung. Bapak Ibu, berbicara mengenai pergumulan, semua manusia di dalam dunia ini pasti pernah mengalaminya. Dari zaman ke zaman, bahkan sampai saat ini, beragam masalah, beragam pergumulan, dan beragam cara menghadapi cara penyelesaian terkait dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga demi keluarga. Pada malam hari ini kita akan melihat, mengupas bagaimana keluarga Ishak menghadapi pergumulan. Apa sih sebenarnya kenyataan tentang Ishak dan bagaimana masa kecilnya? Ketika masih kecil, Ishak mempunyai pengalaman yang menakjubkan, di mana dia tidak melawan saat papanya membawa dia, mempersiapkan dia untuk dipersembahkan sebagai kurban. Dan pada waktu itu Allah sendiri yang akhirnya menggantikan kurban. Ketika sudah dewasa, dengan senang hati Ishak itu menerima seorang istri yang dipilihkan oleh orang lain untuknya. Ishak menikah ketika dia berusia 40 tahun, Bapak Ibu Saudara. Setelah menikah muncul masalah baru. Ternyata istrinya Ribka mandul. Kemandulan merupakan situasi yang sangat tidak menyenangkan. Kemandulan dipandang sebagai pencobaan atau sebagai hukuman dari Allah. Selain itu, kemandulan juga dipandang sebagai celah yang sangat memalukan pada waktu itu. Maka tidak mengherankan kalau Ishak berusaha dan berupaya bagaimana supaya istrinya lepas dari penderitaan itu. Istrinya lepas dari kondisi kemandulan ini yang tentunya sangat tidak menyenangkan. Pergumulan itu tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan itu berjalan sekian dari tahun ke tahun sampai 20 tahun itu terjadi dalam kehidupan pasutri ini. Tetapi di dalam kondisi itu, Ishak tahu bahwa dia menerima janji yang dari Allah, seperti janji yang didapatkan oleh papanya Abraham, bahwa melalui keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Janji jelas, tetapi anak tak kunjung datang, anak tak kunjung hadir dalam keluarga Ishak. Tahun demi tahun pengharapan terus ada, pengharapan yang terus, penantian yang terus ada dalam keluarga ini. Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai pasutri tentu tahu bagaimana perasaan pasutri ini, perasaan Ishak dan Ribka pada waktu itu. Bagaimana mereka begitu merindukan kehadiran seorang anak. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Ishak sebagai kepala keluarga. Kita lihat di sini bahwa kepala keluarga harus berfungsi ketika masalah ada. Di ayat 21 kita bisa membaca, berdoalah Ishak untuk istrinya,
Di sini Ishak memohon dengan sangat kepada Allah untuk memperoleh anak-anak. Kalau mau kita usut mengenai hal ini Bapak Ibu Saudara, menurut saya Ishak juga tahu bagaimana dia hadir dalam keluarga papa mamanya. Di mana pasti dia mendapatkan cerita dari kedua orang tuanya. Dia didapatkan ketika papanya berusia 100 tahun dalam Kejadian 21 ayat 5. Dan mamanya Sarah ketika itu berusia 91 tahun, Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 17 ayat 24. Dan persis sama keadaannya. Dia dilahirkan dari seorang ibu yang sama seperti istrinya, mandul. Pengalaman rohani kedua orang tuanya menjadi kekuatan bagi Ishak dalam menghadapi masalah keluarganya sepanjang 20 tahun. Dan sangat jelas, Ishak tidak pernah meragukan Allah. Dia percaya, imannya tetap meyakini bahwa janji Allah atas keturunannya itu benar. Hal inilah yang mendorong Ishak untuk terus memohon dengan sangat kepada Allah perihal keturunan. Dan akhirnya begitu dia terus bergumul, berdoa dengan sangat, Tuhan menjawab pergumulannya. Ribka pun mengandung. Bapak Ibu, pergumulan yang keluarga Pasutri ini hadapi sepertinya tidak akan selesai ya. Dan dihadapi selama bertahun-tahun. Bagaimana jika pergumulan yang seperti ini atau pergumulan yang lain yang kita hadapi yang sepertinya tidak kunjung selesai? Sepertinya tidak ada solusi Bapak Ibu Saudara. Apa sikap Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan? Mungkin masalahnya berbicara tentang penantian anak seperti yang dialami oleh kedua pasangan Pasutri ini. Mungkin masalahnya adalah masalah keuangan, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Ini menjadi masalah yang sangat banyak dialami oleh masyarakat di dunia. Mungkin masalahnya itu hubungan antara mertua dengan mantu dengan mertua, orang tua dengan anak, bahkan hubungan antara pasangan suami istri. Apa sikap Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara tunjukkan di dalam tindakan Bapak Ibu Saudara terkait menghadapi masalah yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Pasutri ini, Ishak dan Ribka menjalani kehidupan mereka dengan datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan kita lihat fungsi daripada suami. Suami benar-benar mengambil porsinya ketika dia tahu istrinya menghadapi masalah dan istrinya tidak mudah menghadapi masalah itu. Tetap dia datang kepada Tuhan, dia mendoakan istrinya. Apakah para suami-suami GKR Kedong melakukan hal yang sama ketika istrinya benar-benar bergumul atau anak-anak yang benar-benar gumul? Adakah datang dengan kesungguhan hati memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu saya untuk menghadapi masalah ini? Apakah ada tindakan yang seperti itu? Atau mencari tahu kepada orang lain, mencari bertanya-tanya bagaimana solusinya kepada orang lain? Ishak tidak melakukan itu. Ishak tidak bertanya-tanya kepada orang lain bagaimana supaya masalah saya selesai, supaya janji itu saya peroleh langsung dengan cepat, dengan instan. Tidak, dia hanya memohon dan tetap mempercayai Allah bahwa janji yang Allah berikan akan diberikan tepat pada waktunya Tuhan. Ini satu contoh dan teladan yang harus kita pelajari dan kita praktekkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji ketika Tuhan menyatukan Bapak Ibu dan Saudara di dalam janji pernikahan. Tuhan berjanji akan menyertai di dalam pernikahan kudus pada waktu itu. Maka dalam perjalanannya, adakah Bapak Ibu Saudara berserah kepada Tuhan dan percaya, beriman kepada Dia bahwa Tuhan akan tetap
tetap menyertai keluarga Bapak Saudara. Kalau sekian lama Tuhan baru menjawab pergumulan itu, yaitu supaya keluarga paham apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh keluarga itu. Dan Tuhan membiarkan keluarga itu bertumbuh menjadi keluarga yang dewasa melalui pergumulan yang Tuhan izinkan dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang benar ya yang dikatakan bahwa menikah itu tidak melulu tentang bahagia. Pasti ada tantangan pergumulan dalam pernikahan, ya kan? Satu masalah selesai, muncul masalah baru. Setelah lepas daripada kemandulan, Alkitab mencatat di ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Kedua janin itu berkelahi di dalam rahimnya Ribka. Bertolak-tolakan dalam terjemahan lain itu artinya saling merusak, Bapak Ibu Saudara. Hal ini membuat Ribka begitu bergumul. Dan dia berkata, untuk apa aku hidup? Ini satu ekspresi Ribka bahwa dia begitu terlalu bergumul, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat, lagi-lagi di dalam pergumulan, dia minta petunjuk dari Allah. Maka Allah berfirman kepada dia, apa maksud daripada kondisi janinnya itu? Allah berkata, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita tahu kisahnya, 9 bulan waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Lahirlah kedua anak kembar. Singkat ceritanya, mereka beranjak menjadi anak yang dewasa. Esau anak sulung menjadi pemburu, sedangkan Yakub anak yang bungsu suka tinggal di kemah. Mari kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Suatu kali ketika Yakub memasak sesuatu dan Esau pulang dari berburu, dia kelaparan. Dan dikatakan Alkitab bahwa Esau merelakan bahkan menjual hak kesulungannya kepada adiknya dengan semangkok kacang merah. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Apa sih yang dimaksud dengan hak kesulungan, Bapak Ibu? Hak kesulungan merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada anak sulung. Hak itu meliputi bagian ganda dari warisan keluarga beserta suatu kehormatan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi pemimpin keluarga. Anak sulung dapat menjual hak kesulungannya atau memberikan bila ia menghendaki. Namun dengan berbuat demikian, dia akan kehilangan baik materi maupun kedudukannya sebagai pemimpin. Esau menukarkan yang kekal dari kesulungannya dengan kesenangan sesaat dari makanan. Dia bertindak berdasarkan kata hatinya, Bapak Ibu, dengan memuaskan keinginan perutnya tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi bukan hal itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah telah pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sangat jelas Bapak Ibu bahwa memang Allah lah yang memilih Yakub untuk menjadi pemimpin bagi Esau. Tetapi sangat disayangkan, Esau sangat merendahkan hak kesulungannya, bahkan dia menukarkannya dengan makanan. Jangan sampai keluarga kita jatuh dengan perangkap yang sama. Terjebak dalam keinginan sesaat dan pada akhirnya menghancurkan masa depan.
peran orang tua sangat besar untuk membimbing anak-anak supaya tidak salah mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara. Salah memutuskan dampaknya bukan jangka pendek saja, tetapi jangka panjang. Kita lihat hubungan antara orang tua dan anak-anak di sini. Ishak sayang kepada Esau karena Ishak suka makan daging buruan, sedangkan Ribka sayang kepada Yakub. Ribka lebih sayang kepada Yakub. Kenapa kira-kira? Mari kita lihat. Karena Yakub lebih suka tinggal di kemah. Karena Ishak lebih mencintai Esau, maka Ribka mengimbanginya dengan lebih mengasihi Yakub. Karena firman atau janji Allah di ayat 23 yang mengatakan bahwa Yakublah yang dipilih dan yang lebih diberkati oleh Tuhan. Jadi dengan lebih mengasihi Yakub daripada Esau, maka Ribka menyesuaikan hidupnya dengan janji atau rencana Tuhan bahwa kemungkinan ketiga ini benar terlihat dalam Kejadian pasal 27 di mana ia mendesak dan Ribka itu membantu Yakub untuk mencuri berkat daripada Esau. Dalam Kejadian pasal 27 ini jelas ia mencoba atau Ribka mencoba membantu Tuhan, tetapi dengan cara yang salah. Bapak Ibu jangan mencoba merasa dapat membantu Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam keluarga kita. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dalam keluarga kita dan bagaimana rencana masa depan keluarga kita. Hanya Tuhan yang tahu. Kita jangan menjadi pahlawan kesiangan buat Tuhan, karena Tuhan tidak butuh pahlawan. Sebenarnya kita yang membutuhkan Tuhan untuk benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau rencanakan dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika disimpulkan dari pembahasan hari ini, dari firman Tuhan yang kita bahas hari ini, ada dua kesimpulan yang harus kita pelajari. Dalam segala kondisi, dalam segala pergumulan yang kita hadapi, mungkin pergumulannya terasa begitu sulit, sepertinya tidak ada solusi yang kita hadapi. Kita harus tetap percaya bahwa Allah itu tahu memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kita harus memohon kepada Allah untuk dapat memberikan yang terbaik kepada kita. Hanya dengan memohon kepada Allah, kita dapat mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita boleh kuat menghadapi tantangan hidup ini. Jika kita tidak bersama dengan Allah, maka tantangan sekecil apapun akan menjatuhkan dan menggoyahkan kita, menggoyahkan keluarga kita. Tetapi ketika kita berjalan dengan Allah, saya terlalu yakin pergumulan itu akan terus singgah di dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang yang membuat berbeda adalah apakah Bapak Ibu Saudara mau bertanya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, dan mengutamakan Tuhan untuk boleh terus berjalan menghadapi pergumulan yang ada. Lalu yang kedua, fungsi daripada Bapa, fungsi daripada orang tua untuk dapat mendidik, membina anak-anak supaya anak-anak tidak menjadi anak yang gampangan, tidak menjadi anak-anak yang salah memutuskan, supaya anak-anak di dalam keluarga GKR Gedong boleh menjadi anak-anak yang dewasa secara rohani, sehingga ketika ada tawaran yang menggiurkan itu tidak menjual sesuatu yang terpenting, yaitu iman. Jangan seperti Esau yang hanya karena kepuasan sesaat, kepuasan perut menjual hak kesulungannya. Jangan hanya karena kepuasan materi kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai hanya kepuasan seorang pacar yang ganteng, yang cakep, yang manis, yang cantik sehingga meninggalkan iman. Jangan sampai. Ada banyak lagi tawaran-tawaran di dunia ini. Jangan sampai tawaran dunia ini membuat anak-anak atau orang tua meninggalkan Tuhan. Jangan sampai. Biarlah pergumulan yang kita hadapi membuat keluarga GKR Gedong boleh menjadi keluarga yang kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam
berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami tahu Tuhan, keluarga demi keluarga pasti mempunyai pergumulannya sendiri. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang boleh menguatkan kami. Bahkan hanya di dalam Tuhan kami boleh berjalan, menanggung pergumulan yang ada, bahkan tantangan yang ada. Berkati setiap orang tua boleh berperan sebagai orang tua yang membina anak-anak, yang menolong anak-anak boleh menjadi anak-anak yang dewasa secara karakter, bahkan menjadi orang-orang yang punya prinsip, yaitu prinsip yang dilandaskan dengan dasar firman Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau menolong setiap keluarga demi keluarga boleh menjalani kehidupan mereka bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam persekutuan Mesbah keluarga berikutnya. Bye. Segala perkara dapat ku